Gue pulang dari Bali, di pintu rumah gue ada surat amplop coklat. Jadi ternyata dia sudah menggugat. Dan itu panggilan sidang. Baru nikah, honeymoon belum, Belum. udah digugat cerai. Ternyata yang mengajukan, ini waktu itu kata dia ya, yang mengajukan gugatannya itu papanya. Papanya kenapa? Pulang nih, dijemput mama. Zaman dulu kan masih diantar jemput mama. Cie, buru-buru pulang sekarang gak nongkrong dulu ya. Mau ngapain sih di rumah? Itu gue nahan nangis menuju ke pintu keluar, menuju ke dalam mobil gue. Gue nahan nangis. Tapi bukan artis. Bukan artis ya? Bukan. Oke, pejabat. Mungkin. Oke. Coba bisikin Van, siapa sih Van? Enggak siapa ya? Di sini Sebenarnya bukan sih. Diintipin coba. Enggak, takutnya aku salah. Takutnya diintipin. aku salah kerjaan takutnya. Diintipin aja. Tentang soal kayak kebaya merah. Kebaya merah. Ada yang udah nonton kah? Nonton di mana? Telegram ya? Gua belum nonton ya, gua baru baca berita. Gue baru baca beritanya. Gue penasaran juga pengen nonton sih. Gimana tanggapan teman? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, teman-teman, hari ini gue kehadiran tamu yang luar biasa nih. Vanda Raini ya. Halo. Mungkin teman-teman nggak perlu gue jelasin kali dia siapa ya, karena dia ini sering banget muncul di FYP kita gitu loh. Perlu lah TikTok, jelasin. gitu ya. Jutaan tuh followernya loh. Ini Masih gila, kecil. Vanda nih ya. Vanda Raini ini dia ini apa ya? Bisa dibilang sosok perempuan yang cukup inspiratif ya, cukup inspiratif. Kayaknya nada ngomongnya agak ragu ya. Cukup inspiratif. Jadi dia membagikan kisah-kisah percintaannya. Terus kisah-kisah, kadang-kadang kisah-kisah percintaan orang ya. Vanda komentarin juga ya. Iyalah. Van, boleh tanya nggak? Boleh lah, kalau enggak ngapain di sini. Kenapa akhirnya Vanda memutuskan? Vanda ini kan anak BINUS nih. Ya. Ilkom ya? Ilmu Enggak komputer? dong. Apa? Di BINUS? Akuntansi. Akuntansi Dulu ya? pas SMA, IPA, pengennya jadi arsitek. SMA mana, Van? 70. Anak 70. Anak 70. Oke, Bulungan ya. Iya. Iya. Terus masuk BINUS. Nah, dulu tuh gini, deal-dealnya sama Mami tuh, aku boleh arsitek, cuma boleh di UI. Oke. Kagak masuk. Kalau masuk arsitek UI jadi junior gue loh. Oh iya? Gue teknik kimia, Oh, satu kampus fakultas. satu kampus lah Jadi ya. satu kantin lah gitu. Iya, satu Jadi tongkrongan. teknik gas petrokimia. Iya, di UI nggak keterima. Jadi ya udah akhirnya harus kalau nggak keterima arsitek, kamu harus ngambil akuntansi. Ya udah, ngambil akuntansi. Akhirnya akuntansi. Akhirnya akuntansi. Ya Di udah BINUS. kuliah males-malesan lah, orang kagak doyan. Oke. Nah, Van, ini yang gini, Van. Aku tuh mau menggali dari kisah inspiratif Vanda ya, dari seorang katanya yang masalah percintaannya banyak terjadi riung gemurang gitu kan. Apa itu bahasanya? Gemurang. Terus Riung gemurang. tapi yang penasaran gue, Van. Hmm. Lu tuh di keluarga sebelumnya itu termasuk orang yang berada atau enggak sih sebenarnya? Alhamdulillah berada. Ada ya, tapi aman. Alhamdulillah aman. Aman ya. Apanya nih aman? Ya kok akhirnya mutusin kenapa dimasuk ke dunia modeling, terus ke jadi artis, ojek pengkolan ya? Iya, sekarang. Nah, ojek pengkolan kan, Sekarang jadi ojek artis, pengkolan. terus akhirnya jadi influencer di TikTok yang bahas-bahasnya soal percintaan. Gimana ceritanya? Kalau dulu kan awalnya dari Aneka Yes. Dari Aneka Yes dulu 2006 apa 2008? Kayak 2008 deh, aku juga udah lupa ya, itu udah agak lama. Masuk kuliah. Pokoknya masih baru lulus SMA berarti. Kan lulus Oke. 2008 ya. Lulus SMA Oke. 2008. Nah, terus habis itu ya udah ternyata menyenangkan. Jadi kan bisa sambil bagi waktu tuh antara sekolah, antara kuliah dan kerja gitu. Awalnya gitu. Pensinya apa 70 dulu? Pensinya apa? Pensinya apa 70? Lupa lagi. Gue Lu juga pensi lupa. sekolah lu masa lu lupa? Lupa lah, udah lama. Nggak, kalau 6 kan classics. Iya. Ya bener nggak sih? Classics ya? Classic itu 82 ya? 70 apa? Pak, gue juga lupa. Aduh, ya itu gitu. Terus terus. Udah. Akhirnya? Ya habis itu udah sambil kuliah, sambil syuting, sambil nge-MC juga. Terus udah lulus, ya udah lanjut aja di bidang itu. Kemarin pernah juga ambil kerjaan yang di belakang kamera, di balik layar maksudnya. Itu waktu pandemi. Kan pandemi itu semua syutingan di stop kan, semua event juga di stop. Akhirnya puter otak tuh gimana caranya gue dapet duit. Akhirnya pakai cara di balik layar kayak nge-handle sosmed orang, foto produk, bikin konten YouTube orang kayak gitu-gitu. Oh, gitu. Ya, pokoknya jadi behind the produksian scene lah, juga iya. nih ya? Iya. YouTube apa dulu bikin?
Kalau sekarang kemarin terakhir itu klien aku mitra keluarga. Oke. Rumah sakit mitra keluarga. Oke. Terus- Private sector ya. Berarti konten YouTube yang ada duitnya gitu ya, bukan? Oh iya dong, jelas. Maksudnya kerja kontrak bakti? gitu ya. Oke. Enggak, gue pikir ngelola YouTube-nya Deddy Kobuzer gitu atau Denny Sumargo. Oh enggak, lebih ke brand sih. Lebih ke brand ya. Iya. Yang jelas-jelas duitnya gitu ada ya. Betul. Siapa tahu ntar dia mau ngelola juga YouTube macan idealis gitu kan. Boleh. Kayak enggak, duitnya nggak ada. Duitnya nggak ada, nggak bakal mau dia. Nggak mungkin. Oke. Jadi terus gini, Pan. Akhirnya kan Panda kan dibilang putar otak nyari duit. Emang buat apa nyari duit? Ibut makan. Kan orang tua masih ada. Ya ada. Masih kuliah orang tua masih ada, ngapain nyari duit? Ya kan harus berdiri di atas kaki sendiri. Karena aku tipe-tipe cewek mandiri ya. Oke. Dari dulu tuh nggak pernah minta barang. Jadi kalau bisa tuh apa-apa dari uang sendiri. Itu lebih enak aja, kayak kita bakal lebih sayang sama barangnya. Terus kita bakal ngehargain karena ngedapetinnya susah, kayak gitu-gitu. Ah bener nih. Bener. Nggak pernah minta barang tapi minta duitnya gitu ya. Mentahannya aja deh. Nggak pernah. Tapi akhirnya gini loh. Panda pernah cerita katanya. Panda menikah janda nih, janda ya. Masih Janda. muda udah janda, lu gimana sih? Mana dulu gue janda Ya kenapa tuh, lu jadi janda gitu loh? gue janda tuh umur 25 loh. 25 ya? 25 gue janda. Oke. Gimana cerita teman? Kok akhirnya tiba-tiba menikah? Pada saat itu masih jadi artis ya? Udah Dulu- jadi artis ya? Udah lah ya. Nggak artis lah, pesinetron. Dulu gue lagi Iya. stripping juga, lagi sinetron. Tiap hari di Cibubur. Sebelum gue ketemu sama si mantan suami gue itu pun gue punya pacar dua-duanya mutusin gue gara-gara mereka kagak mau pacaran di tempat syuting. Karena stripping zaman dulu, bukan zaman dulu juga sih, stripping aku waktu itu tuh lumayan susah karena kolosal. Jadi kayak emang bener-bener nggak ada waktu kan. Dari Apa tuh kolosal mainnya? kolosal tuh yang Dia kayak main apa filmnya? Gajah Mada. Oh, oke. Gajah Mada MNC. Nah itu kan memang waktunya tuh banyak kan, karena habis selesai kita adegan biasa, ntar ada lagi adegan fighting. Jadi emang waktunya tuh panjang banget dibandingin kalau sinetron yang sekarang aku tukang ojek pengkolan kan cepet ya waktu syutingnya gitu. Nah waktu itu kayak udah diputus-putus, akhirnya ketemulah satu ini. Terus pacaran, 6 bulan pacaran tunangan, abis itu 6 bulan kemudian nikah. Aku tuh deket banget sama keluarganya, sampai mamaku aja tuh ngomong, kamu kok main nama keluarga sana mulu sih gitu. Maksudnya sampai seiri itu karena emang gue sedeket itu. Mertua ya? Iya, waktu itu kan belum jadi mertua, calon kan, masih calon mertua. Nah habis itu nikah lah gue, udah nikah. 5 hari berantem rumah tangga biasa bang, rumah tangga biasa. Terus dia pulang ke rumah orang tuanya, nggak terima kalau di rumah tangga baru kok lu udah berantem gitu. Gue sempat dibilang istri durhaka loh. Oke. Tuh. Sama mertua? Sedangkan gue aja yang anak cewek, anak bungsu, keluarga gue tuh nggak mau ikut campur itu gitu. Cuma ya udahlah gue pikir. Terus udah coba diselesaikan, ternyata nggak bisa. Nah waktu itu kan baru nikah, apalagi di umur segitu. Pokoknya waktu itu temen gue lagi banyak-banyaknya lah gitu kan. Cowok-cowok juga gitu. Terus tiba-tiba gue nikah gitu kan. Nikah, dikira gue lagi bahagia-bahagianya dong. Gue pergilah ke Bali. Ternyata itu tuh gue bukan lagi bahagia, gue lagi healing. Kalau anak sekarang bilang mah healing. Baru pertama bulan madu ke Bali? Aku belum bulan madu. Jadi waktu itu ributnya emang lagi ngebahas kita mau liburan kemana nih bulan madu. Cuma mungkin dia kondisi capek, udah malam juga, ribut. Terus ya udah dia balik. Nah waktu aku ke Bali orang-orang ngiranya aku tuh bulan madu. Ternyata enggak, gue tuh pergi sama kakak gue, sama nyokap gue, itu gue healing ibaratnya gitu. Healing. Kalau ada orang komen kayak, enak banget honeymoon, itu gue zaman dulu tuh gue deletin komennya, gue deletin gitu. Terus gue pulang dari Bali, di pintu rumah gue ada surat amplop coklat. Jadi ternyata dia sudah menggugat. Dan itu panggilan sidang. baru nikah, honeymoon belum, udah digugat cerai? Iya. Begitulah. Oh iya? Iya. Belum honeymoon udah digugat cerai? Belum honeymoon. Why? Kenapa? Vanda ketahuan selingkuh? Ya gimana bisa selingkuh? Baru berapa hari akurnya? Belum sempat selingkuh ya? Belum. Coy.
Belum. Nggak lah, gue setia orangnya. Ya belum terbukti orang baru 5 hari. Iya Eh, juga berapa hari? sih. 5 hari ya? 5 hari akur. 5 hari akur. 5 hari akurnya. Udahlah pokoknya gue pergi, pulang-pulang dapat itu, ya zaman dulu mah shock kan. Shock lah, orang baru-baru nikah kan masih happy-happynya. Gue kira kayak cuma ribut-ribut keluarga doang. Ternyata gue udah digugat. Oh ya udah. Terus dia sempat mau nyamperin ke tempat kerja aku nggak pernah mau nemuin, sampai akhirnya sempet sih ada momen kita ketemu lah, cuma aku tetap ditemenin sama orang aku karena kayak gue pokoknya kalau ada dia datang gue nggak mau ya, gue tuh sempet kayak gitu loh dulu. Suami kamu? Iya, waktu itu masih suami aku kan. Oke. Pokoknya kalau dia datang nemuin gue ke tempat kerja gue nggak mau. Jadi Kenapa nggak mau? Suami kok nggak boleh? karena gue pikir kalau lu mau datangnya ke rumah, kan ada mama Oke. gitu. Oke. Karena Emang udah kenapa ke tempat kerja? berarti yang dibahas cuma berdua, sedangkan waktu itu kan udah ributnya, udah sempat ngebahas dua keluarga tuh udah ketemu tapi nggak ketemu jalan keluarnya gitu loh. Akhirnya kalau lu mau datang ya udah datangnya ke rumah aja, kan rumah gue masih sama gitu gitulah pokoknya gue bilangnya. Tapi akhirnya ya namanya cinta lah ya waktu itu, pas dia datang akhirnya ya udahlah gue temuin gitu, tapi gue tetap diawasin nih sama dua orang gue, ngobrol. Akhirnya yaudah dia mau ke rumah lah dia 2 bulan kemudian. Gue masih inget banget, gue tuh nikah tanggal 31 Agustus, dia keluar rumah tuh tanggal 5, 2 bulan kemudian dia datang ke rumah gue, minta maaf. Tapi proses sidang udah jalan gitu. Minta maaf prosesnya udah jalan. Tapi kan ada hakim biasanya ngasih ngasih masa ya lu nggak bisa damai dulu gitu kan, gitu biasanya. Iya, jadi waktu itu kan aku nggak pernah datang. Akhirnya dikasih surat itu, isinya tuh pokoknya gue dikasih waktu 2 minggu untuk menggugat balik supaya bisa tetap bertahan gitu kan. Jadi kan kayak diperpanjang gitu kan kalau persidangan, kayak kalau gugat balik jadi terpanjang lagi banyak lagi. Nah gue nggak datang, gue diemin aja, jadi jatuhnya first take karena gue nggak pernah datang. Ya udah, putusan itu tanggal 15 Februari aku menjanda. Iya, enggak, maksud aku gini loh, Van. Kenapa harus nikah gitu? Ya nggak tahu. Kalau toh ternyata memang buat cerai gitu kan. Ya. Sebentar banget loh. Sebentar banget. Hitungan jagung itu mah. Dan nggak ada yang Nggak sampai mau, jagung, banyak jagung malah gua rasa itu. nggak ada yang mau cerai lah, cuma ya udah. Gue tuh tipenya gini, kalau emang nggak bisa, ya udah lepasin aja. Mau Nggak ada habis orang itu- ketiga, urusan orang ketiga nggak ada. Nggak ada. Alasannya apa sih? Boleh tahu nggak? Ya itu karena ternyata yang mengajukan, ini waktu itu kata dia ya, yang mengajukan gugatannya itu papanya, gitu. Papanya kenapa? Eng. Ya mungkin karena, ya nggak tahu, tapi ini kan mungkin karena ngerasa baru berumah tangga kok udah ribut, terus aku sempat dibilang istri durhaka, terus Mertua kamu marah-marahin? lah enggak lah. Lo kok dibilang durhaka? Nah itu aku nggak tahu, pokoknya karena ngerasa berantem sama anaknya, jadi anaknya dibelain banget. Iya namanya anaknya. Iya namanya dibelain, anaknya iya gitu kan? kan. Cuma kan ini kan udah rumah tangga, harusnya emang nggak usah ikut campur lah. Kalau mau ngebantu ngerujukin boleh, toh orang tua aku juga waktu itu ngebantu ngerujukin, tapi ternyata nggak bisa. Ya udah, proses sidang tetap jalan. Saya udah akhirnya pisah. Sempet kok kita backstreet di persidangan kedua, menuju persidangan kedua dan jalan ketiga itu kita sempat backstreet, kayak jalan-jalan apa gitu, backstreet, tapi backstreet dari orang tua dia. Kalau dari orang tua aku nggak backstreet karena waktu itu mamaku juga udah memaafkan sih, nggak seribet itu kalau keluarga aku gitu. Jadi kalian ini masih saling mencintai sebenarnya Waktu itu ya. pada saat itu. Iya. Tapi karena memang alasan orang tua, Ya. mau nggak mau kalian memang harus cerai. Nah waktu itu pas H-1 sidang ketiga kayaknya. Kan kalau malam tuh teleponan kan, kayak kamu besok datang dong sidang. Kalau datang sidang itu kan jadinya kayak mediasi gitu-gitu kan, jadi panjang lah gitu prosesnya. Datang, ya udah kamu aja ngomong sama papa kamu gitu-gitu lah. Terus dia kayak, kamu dong ngomong sama papa aku. Lah orang lu anak nih ibaratnya gitu-gitu kan. Dia waktu itu mungkin nggak tahu ya, pokoknya belum ngomong atau udah ngomong tapi nggak di ACC atau gimana nggak ngerti. Intinya tetap jalan terus. Nah H-1, kalau nggak salah H-1 sidang ketiga, papanya masuk rumah sakit. Akhirnya pas teleponan nangis-nangisan itu, gue bilang ya udah aku mundur aja, kamu jagain papa. Masuk rumah sakit karena dia nggak mau cerai sama kamu. Nggak tahu, papanya kan waktu itu emang punya jantung. Jadi Segitunya ngotot papanya minta cerai sama kamu ya?
Ya waktu itu sih kayak gitu kejadiannya. Masih ada, papanya masih ada? Sekarang? Kurang tahu. Hah? kayak Oh nggak ada masih deh. komunikasi? Enggak, Oke, oke. gitu. Hmm. So, waktu itu ya udah aku bilang, ya udah aku mundur, kamu jaga papa kamu, intinya gitulah, nangis-nangisan di telepon. Ya udah, selesai. Nah, terus gini kan, Vanda akhirnya banyak banget konten-konten TikTok Vanda yang ngebahas soal dunia percintaan, dunia apa ya, dunia hubungan laki-laki dan wanita lah ya. Kayak expert gitu Vanda ceritanya gitu. Enggak sih sebenarnya, gue juga kalau bucin. Padahal Vanda aja gagal gitu kan kalau dalam bucin juga percintaan. oneng juga sih. Itu gimana Van? Akhirnya apakah Vanda memang membuat konten itu dari apa yang Vanda rasakan? Contohnya gini deh, dari semua konten itu yang paling ngena di hatinya Vanda apa sih? Boleh gak? Yang paling ngena. Iya, yang paling ngena, ini gue banget sih. Konten gue itu 80% lah, itu tentang yang gue rasain. Oh gitu? Semuanya 80%? 80% lah, kurang lebih lah ya. Kalau yang lain kan misalnya ada yang titipan orang, atau ada juga titipan teman, terus misalnya gue kehabisan ide atau gue lagi nggak ngerasain apa-apa, tapi gue harus naikin konten demi followers gitu-gitu kan, demi views juga. Akhirnya gue kayak coba misalnya nonton drakor atau nonton drama series Indonesia atau apa, ntar kayak kata-katanya bagus nih, gitu-gitu, ceritanya bagus gitu. Cuma emang kebanyakan tentang gue juga. Kisah pribadi? Misalnya gue pacaran sama siapa, ini setelah nikah ya, setelah cerai, sorry. Misalnya gue pacaran sama siapa, terus gue mengalami, gue dicuekin misalnya gitu, terus gue mengalami gue diselingkuhin, gue mengalami gue dibohongin ulang-ulang, itu tiap kali, jadi tiap kali gue ngerasain sesuatu, gue ketik di notes, gue ketik. Itu tiap kali ngerasain apa gue ketik. Ntar jadi setiap kali gue bikin konten, misalnya sekali bikin gue tuh 10 banyak nabung. Oh, jadi ada kepikiran apa, ketik di situ, akhirnya ngomong ngembangin sendiri itu ya? Iya. Ngembangin di situ ya? Iya. Dan akhirnya jadilah tuh konten-konten percintaan yang kesannya Vanda ini expert banget itu soal percintaan kan? Tapi biasanya kalau yang expert itu adalah yang sudah banyak pengalaman kan Bang? Iya, udah pengalaman, udah Udah pernah nikah ya kan? Cerai lagi. Cerai lagi kan, 5 hari pula, gimana expertnya gitu loh. Ini kan gue menarik lucu ya. Ini ironis gitu. Ironis sih. Seorang yang gagal dalam pernikahan tapi kontennya soal ini ya, percintaan tuh ya. Dulu gue kalau ditanya kayak gini, gue nggak mau cerita, nangis. Tapi karena memang udah lama, gue sekarang ceritanya ketawa-ketawa, menceritakannya dengan ketawa-ketawa. Tapi kalau dulu gue ditanya itu, gue nangis. Oh ya? Soal? Enggak, misalnya ditanya kayak kenapa pisah dan lain-lain gitu kan. Oh waktu itu pernah yang paling ngenes gini Bang, kan lagi proses sidang nih. Cuma kan aku tetap harus kerja, dan karena kontrak kerjanya emang udah kontrak kerja gitu kan. Jadi tetap harus berjalan apa adanya. Waktu itu emang orang-orang kerjaan itu emang udah tiap tahun sama mereka gitu loh kerjaannya gitu, nge-MC. Udah tiap tahun sama mereka, tapi aku deket nih sama IO-nya karena emang udah 9 tahun, 10 tahun kerja sama mereka gitu. Jadi emang udah kayak teman-teman. Pas dateng waktu itu kan gini, pengantin baru kayak gitu-gitu. Lu ngenes banget gak sih? Padahal lu tuh lagi sedih. Tapi kayak pengantin baru, gitu-gitu kan. Terus kayak pulang nih, dijemput mama, zaman dulu kan masih diantar jemput mama. Buru-buru pulang sekarang gak nongkrong dulu ya, mau ngapain sih di rumah. Itu gue nahan nangis, menuju ke pintu keluar, menuju ke dalam mobil gue nahan nangis. Terus pernah, nih aja gue udah mau nangis nih ceritanya. Terus pernah juga. Gue ngerti, iya paham gue. Terus pernah lagi makan bareng sama masih sama gengan ini kan, makan bareng nih. Terus kayak, lu makan yang banyak, lu nanti mau punya anaknya cewek apa cowok? Kalau cewek, lu banyak makan sayur. Kalau cowok gini-gini. Gue makan sampai nggak nafsu. Nah, ada nih sahabat gue, di situ temen gue yang temen dia juga, temen mantan suamiku juga itu loh waktu itu. Jadi dia tau lah, intinya dia tahu nih ceritanya. Cuma kita kerja bareng. Dia udah nyenggol-nyenggol gitu kan, kayak nyenggol-nyenggol tuh maksudnya, lu makannya pindah aja deh gitu ke ruangan lo sendiri, nggak usah makan rame-rame di sini. Mak, gue kayak, ya apa ya, itu gila lu bayanginnya kayak lu harus tetap senyum, tetap apa, tuh dalam hati lu tuh udah meraung-raung gitu. Itu yang waktu itu momen tersedih gue.
menutupi itu semua tuh susah. Iya. Orang-orang kira tuh gue happy aja. Waktu itu kan gue turun tuh 4 kilo bang, waktu yang MC itu. Terus tanya kan, kurusan ya? Iyalah biar badan lebih bagus aja gitu-gitu. Saya nutupin semuanya. Jadi kayak ya orang mikirnya wah perawatan buat suami, padahal lagi dalam Iya. status gugatan gitu kan Iya, ya. karena kan sidang. nggak yang curhat di sosmed atau apa gitu kan, ya udah diem aja. Cie, yang langsung pulang gitu kan. Ya itu ngeles banget. Apalagi bahas anak. Jadi dulu tuh aku mau nikah muda karena emang pengen punya anak cepet gitu, biar kalau gedenya tuh masih live musikan bareng, hangout bareng gitu-gitu, jalan-jalan bareng. Jadi pas yang paling ngenes itu yang ngebahas anak kayak ntar mau anak cewek cewek. Duh, sedih banget. Tapi belum sempat punya anak. Belum. Bikinnya udah. Bikinnya udah. Belum jadi. Bikinnya dari setelah nikah pas belum nikah. Ini pertanyaannya. Apa ini pembahasannya? Aduh, udah dicoba kan tapi sebelum Ya udah nikah? test drive lah. Oh, udah test drive. Tadi gue digugat nih sama netizen. Oke. Nah, terus kan gini, Van. Akhirnya Vanda menjalani ini kisah hidupnya Vanda itu. Dan Vanda terakhir gue dengar juga sebagai host di Badan Nasional Penanggulangan Teroris ya, Ya, BNPT ya. BNPT. Kok bisa nyemplung ke situ nih apa? Model main film, sinetron, tapi kok nyemplungnya jadi ke urusan teroris? Tapi cita-cita aku tuh dari dulu emang pengennya jadi host program pemerintahan. Oke. Dan yang waktu BNPT itu emang awalnya diajakin teman. Jadi teman aku ada yang kerja in-house di sana. Terus waktu itu awalnya butuh MC dulu buat acara yang di Sentul. Acara BNPT yang di Sentul. Itu aku deg-degannya karena langsung sama Pak Boy. Pertama kali acara BNPT, terus langsung narsumnya itu Pak Boy gitu kan, kayak deg-degan sih waktu itu. Cuma alhamdulillahnya waktu itu lancar. Terus dari situ dipanggil. Satu kampung sama gua Daboy itu. Iya. Orang Minang. Daboy Raffi Amar ya. Nah abis itu dipanggil lah buat jadi host di YouTube-nya BNPT gitu. Masih jalan sampai sekarang? Sampai sekarang karena sekarang aku di TOP, jadi kalau aku lagi libur dan mereka kebetulan ada jadwal narsum syuting, aku bisa ya bisa. Apa yang dibahas di dunia YouTube terorisme itu apa sih, Van? Macem-macem. Sebenarnya intinya Kamu sih ngeriset dulu soal teroris juga gitu? jujur kalau dapat skrip baru aku riset. Dikasih Karena skripnya gitu iya ya? biasanya kayak dikiriminnya Jojo hari kok kayak H-3, H-4 gitu. Jadi aku bisa buat riset-riset. Apa teroris di kepala Vanda ini apa? Teroris itu apa? Orang-orang yang salah jalan. Salah jalan? Iya. Karena kan mereka ini kayak yang salah asuhan. Maksudnya kayak misalnya dia masuk ke perkumpulan agama yang salah gitu kan. Yang dia pikir benar, ternyata salah ajarannya gitu. Awal-awalnya kan mereka nggak akan tahu kalau itu salah. Setelah mereka lepas baru tahu itu salah gitu. Setelah diarahkan baru tahu itu salah. Makanya dibikin YouTube kayak gitu tuh emang buat millennials biar nggak salah kan. Sampai ada juga buat yang ke kampus-kampus, anak-anak kuliah, anak SMA juga ada bahkan buat penyuluhannya, buat biar tahu nih jangan sampai salah gitu. Dan aku senangnya kayak di BNPT itu kan narsumnya macem-macem ya. Ada yang serius, ada yang casual juga gitu macam-macam. Tapi intinya pembahasannya tentang gimana caranya biar nggak kena atau nggak masuk ke ajaran yang salah gitu kan. Nah itu aku seneng tuh ketemu orang-orang kayak gitu. Contohnya, yang paling menarik apa yang mana? Contohnya? Waktu itu ada ASN yang kena. Udah kena di prospek gitu ya? Iya. Oke. Jadi kayak kenapa sampai bisa gitu? Ya ceritanya sih sama. Itu kita perlu undang juga kayak tuh apa yang dianggap teroris tapi akhirnya dia taubat gitu ya? Iya. Iya menarik tuh, Jan. Oke, terus? Terus sama waktu itu Apa kisahnya yang akhirnya kamu tangkap gimana tuh? Yang akhirnya kamu punya kesimpulan dari setiap obrolan kan ya kayak macam yang jelas nih kan akhirnya kita kan dari hasil banyak ngobrol sama narasumber, tamu gitu kan akhirnya kan kita oh ini begini. Gue jadi ngerti gimana orang jadi tiba-tiba menjadi
apa Nikah. namanya? Oh bukan. Ya, kalau nikah udah baru sekali tapi nikah. Maksudnya dari semua konten-konten yang dibahas gitu kan. Nah, kamu akhirnya punya insight apa yang kamu dapat di situ? Ya sama, maksudnya jangan sampai salah masuk ke suatu ajaran yang salah gitu aja sih. Terus kalau Biasanya mereka misalnya nih- dapat misalnya nih dapat ngelihat di aplikasi misalnya kan tentang agama A, agama B gitu kan. Karena kan nggak Islam doang. Memang identiknya dengan Islam karena kan biasanya kayak misalnya bom bunuh diri itu cadar lah apa gitu kan. Jadi kalau misalnya yang non muslim ngelihatnya itu kadang ada yang sampai takut loh sama yang misalnya pria berjenggot, celana ngatung kayak gitu. Ya nggak semuanya juga begitu. Padahal nggak semuanya Islam gitu kan. Oh gitu. Ada Ada juga yang agama lain ada juga. di terorisme itu. Ada. Dan itu juga. dibahas di YouTube-nya. Iya. Oh ya. Ada juga. Mungkin yang tertangkap kamera atau yang dibahas itu memang mostly terlihatnya Islam gitu kan. Tapi sebenarnya dari non-Is juga ada. Gitu. Tapi jadi mungkin kan- minor lah gitu. Iya, tapi kan gini ya. Kadang-kadang gue juga agak suka sebel juga ini. Apakah terorisme ini propaganda aja gitu? Jadi yang kesannya kayak mojok-mojokin Islam tuh terorisme lah dekat dengan ini nih. Tapi ternyata di luar agama Islam pun ada juga yang Ada. kena ke terorisme itu. Iya, ada kok. Ya mungkin nggak sebanyak itu tapi ada. Kalau dibilang ada mah ada. Apa yang mereka lakukan? Kalau yang misalnya terorisme yang kayak ISIS gitu kan ya udah kebaca lah ini Ya, kesini ya, kesini kesini arahnya gitu ya. Kalau yang di non muslim mereka ini apa yang dia ituin? Mungkin dia jadinya ini kalau yang aku tangkap ya, Iya. mungkin jadinya kayak ada kebencian terhadap umat Islam. Jadinya kan ada juga kasus yang kayak ngebom masjid. Radikalnya agama Iya, lain lah gitu iya. ya. Jadinya ada kayak gitu, jadi ada kebencian Ada terhadap itu ya. agama Islam. heeh. Nah, Van, Pendeta Yeri waktu itu udah pernah undang Pendeta Yeri belum? belum. Undang deh. Waktu itu dia cerita sampai ini kalau nggak salah ya pokoknya dia tuh cerita pernah ada kasus. Nah, kalau dia itu kan sahabatan sama Habib siapa aku lupa juga ya Habib siapa. Iya ya. Pokoknya dia tuh ada sahabatan juga beda agama tapi sahabatan. Terus waktu itu nanya kan terus kalau nongkrong gimana? Kalian suka ngebahasnya kayak kalau agama gue gini, agama lo gini gitu. Ya sebenarnya sih semua agama tuh sama-sama baik gitu kan. Nah kalau Pendeta Yeri itu waktu itu sedihnya kalau nggak salah ada yang sampai dia tuh di lift ada orang tuh ketakutan karena dia itu pakai baju koko kalau nggak salah. Pendeta pakai baju koko. Iya dia tuh segitunya, segitu apa namanya menghargai agama lain gitu, segitunya. Oke. Ternyata umatnya dia takut sampai takut gitu ngelihatnya. Berarti kan dia mikir loh kok jadi benci Islam gitu. Ya tugas dia waktu itu karena waktu itu dia yang lagi bertugas kan jadi pendeta, gimana caranya jangan sampai lu benci agama lain lah gitu. Oke. Jadi agama lain pun sebenarnya ada ya di dunia terorisme itu ya. Ada. Tapi yang ramai diperbincangkan ujung-ujungnya kayak Islam, seakan-akan gitu ya. Iya. Gue pengen lu ngundang apa yang orang di prospek jadi teroris akhirnya dia taubat itu. Ntar coba Boleh. dicari Jan siapa? Ada kenal nggak Van? Boleh ntar aku Kita- bantuin kita bilang undang ke lah. mereka. Iya. Dan ini gini ya Van. Ya ini balik lagi nih kalau kayak gitu diskusinya jadi konspiratif ya. Kadang-kadang terorisme ini kan kadang-kadang katanya ada yang ngerawat. Dari kelompok kiri, kelompok kanan juga ada yang ngerawat. Itu gimana Vanda bilangnya? Ngerawat maksudnya? Yang ngerawat maksudnya agar terus ada gitu loh. Oh, iya emang ada. Sampai sekarang kan juga masih ada perkumpulan yang salah itu memang masih ada. Iya. Bukan maksudnya dirawat oleh kepentingan lain yang punya kepentingan untuk tetap menjaga ketidakstabilan misalnya. Politik global atau politik nasional gitu kan. Ada nggak Biasanya dilihat kayak gitu emang yang benci pemerintah deh. Gitu ya? Bukan rata-rata sih, cuma sepengetahuan aku memang kayak misalnya nih dia benci sama pemerintah. Jadi kan ibaratnya kayak ilmunya nih, kurang tahu juga sih ya, cuma ilmunya kayak yang aku dengar dari cerita-cerita dan aku simpulkan itu adalah misalnya dia membenci pemerintah,
Terus jadi dia pengen punya aturan sendiri di dunia ini. Akhirnya dia bikinlah perkumpulan ini untuk melawan itu semua. Gimana caranya dibom-bomin, dihilangin. Nanti kan jadinya dia yang berkuasa kayak gitu. Biarpun masanya dia sedikit, tapi dia yang rasanya kayak dia pengen berkuasa aja. Karena sudah memberikan teror gitu ya. Iya. Ya. Nah, Van, di TikTok tuh Vanda jutaan ya penontonnya ya, Van ya. Menghasilkan tuh, Van. Dari endorse. Endorse ya. Kalau YouTube kan dari AdSense. Kalau TikTok dari endorse. Tapi YouTube nggak gitu gede lah. Vanda main YouTube nggak? Enggak, dulu pernah mau jadi YouTuber tapi nggak stop. Oke, kenapa? Nggak tahu. Dulu kayak abis itu booming TikTok, ya udah TikTok aja. Oke. Akhirnya di TikTok ya. Nah, buat teman-teman anak-anak generasi Gen Z atau Gen ya Vanda masih milenial sebenarnya kalau 90-an ya. Padahal kan tahun 90 ya lahirnya. 90. Kalau orang mau main TikTok tuh gimana sih caranya? Gue kan juga Macan baru main Idealis TikTok. ada Baru ini. Main TikTok tuh yang penting harus konsisten. Kalau akun baru ya, ini setahu aku akun baru itu harus sehari tuh ngupload minimal 3. Sehari 3. Minimal 3. Jangan seminggu 1. Terus kalau misalnya nih viewsnya masih kecil, jangan di take down, cuek aja upload. Terus ya, kan ada yang kayak views gua kecil, gua nggak mau bikin lagi lah jangan gitu, udah upload aja dulu. Ntar one day ada yang FYP, ada yang viral, mana yang mau lu take out dah gitu. Baru Kita ada gitu. juga yang jutaan ya? Ada ya? Yang paling Ya, gede udah berapa? banyak loh. Baru 5 jutaan ya baru ya? Vanda udah berapa juta tuh? Udah banyak kan Macan Idealis di TikTok. Enggak, Tapi itu baru. bukan akun asli ya. Macan Idealis. Enggak, maksudnya kan yang YouTube kayak Oh, potongan yang YouTube. ya di upload sama orang ya, Iya. di upload sama orang. Ya, nggak apa-apa lah, kita berbagi rezeki. Berbagi konten lah. Yang penting disebarin selama ada Iya, manfaatnya ya, iya. nggak jadi timbul fitnah. Iya. Van, kalau misalnya di hubungan percintaan itu ya, dari semua tadi kan belum kejawab tuh sama Vanda. Apa? Semua konten Vanda itu yang benar-benar paling ngena banget, Van. Dan itu mungkin perlu dipegang sama para orang-orang mungkin yang baru menjalani hubungan. Apa perselingkuhan? Nah, selingkuhan. Misalnya gimana? Perselingkuhan. Vanda menanggapi perselingkuhan. Emang ada perselingkuhan kemarin? Enggak. Nggak ada. Alhamdulillah aku tuh tipe yang setia. Alhamdulillahnya sih tipe yang setia. Jadi menurut aku semua hal itu bisa dimaafkan. Semua hal itu bisa dipecahkan. Mau masalah finansial, nggak cocok sama mertua, misalnya kan dari keluarga. Masalah apapun itu beda pendapat, menurut aku semuanya bisa dimaafkan atau diomongkan. Tapi kalau masalah perselingkuhan itu kayak udah fatal banget kalau menurut aku. Fatal banget. Nggak bisa dimaafin. Enggak, Yang lainnya bisa dibenerin. bisa. Dia ngomong doang bisa, orang nggak bisa juga dia ternyata benerinnya. Oh iya juga. Benerinnya dengan aku cabut. Aku mengalah dong. Iya. Mengalah demi papanya. Sekarang punya pacar, Van? Punya. Punya pacar berapa? Punya. 1. Gua nggak yakin. Satu. Banyak-banyak banget, satu aja ngurusinnya susah. Gitu ya. Iyalah. Nah, dia sebut pacar 1 tapi nggak berani sebut nama kan? Egi. Oh, ada sebut Berani nama. lah. Pacarnya namanya Egi. Bro Egi. Gua godain dikit Bro Egi. Tapi Egi pernah selingkuh? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak Nggak usah tahu. tahu lah. Lebih baik nggak usah cek-cek lah. Gue kalau pacaran ataupun pernikahan kemarin, pokoknya semua pasangan gue tuh bukan tipe yang ngecek handphone. Oke. Hmm. Beneran? Beneran? Emang Nggak bener pernah. Gi? Coba Egi jawab di komentar Egi kalau ada muncul sini. Bener nggak dia nggak ngecek-ngecek handphone? Nggak pernah. Jadi Anda bebas kemana saja gitu loh. Oh, parah nih dikomporin nih. Lah Oh, laki parah. gitu loh. Parah nih. Laki is laki ya. Laki ya laki gitu loh. Akhirnya kalau misalnya Vanda menemukan Egi selingkuh misalnya, Putus. putus. Yang penting jangan ketahuan gitu. Tapi gampang lah, nggak usah ketahuan, nggak ngecek-ngecek kok, iya kan? Pernah loh aku sama mantanku. Kan nggak pernah ngecek nih. Tiba-tiba Besti nelpon dong. Cowok lo, gue liat cowok lo di kokas. Sama Ini juga cewek. bego juga dia selingkuh tempat umum. Lu kadang-kadang Iya. selingkuh jadi tempat umum. Nah aku kayak, Udah pacarnya anak gaul, lu selingkuh tempat umum yang nyambung. Kadang-kadang nih. makanya. Kau coba kamu ajarin dulu pacarmu biar selingkuh Nggak, gitu loh. Kayak kamu jadi- cara kamu selingkuh itu. Enggak, gue gak pernah selingkuh. Jadi dulu tuh aku
jarang banget ke Kokas. Jadi menurut dia kayak Vanda gak bakalan kesini. Iya, anak BSD ke Kokas ngapain, jauh banget kan. Nah, gue tuh dulu jarang banget ke Kokas, sampai sekarang bahkan. Ke Kokas lah dia. Teman gue yang ngasih tahu. Oke, emang iya. Videoin dong, coba videoin kan. Videoin bener. Ya udah jadi bahan ribut. Nih, tapi aku bukan kayak kenapa lo selingkuh gini, enggak. Nih, putus gitu doang. Belum dalam, cintanya belum dalam berarti. Itu waktu itu udah tahunan. Dan Udah itu tahunan? bukan pertama kali. Belum pertama kali selingkuh? Itu bukan pertama kali dia selingkuh. Berarti juga masih dimaafin dong selingkuh kalau gitu namanya, kalau bukan Ya pertama kali. biasalah kan hujukannya kayak aku menyesal nggak akan ulang lagi gitu kan. Ya udah. Tandanya Vanda masih maafin lo, kalau pada pacaran Vanda lagi, lo selingkuh masih dimaafin. Tapi ujung-ujungnya gue putusin. Kan dibaikin lagi kan boleh. Aku Iya tapi menyesal. udah abis itu kayak udah putus. Oke. Sampai dia nyamperin ke tempat kerja, begging apa, gue nggak mau. Sampai ngirim-ngirimin bunga ke rumah gitu-gitu. Ngancem juga pernah. Abis itu aku punya pacar lagi diancem pernah, punya pacar lagi diancem pernah. Tapi Pacarnya diancem? akunya. Tapi dikirimin foto kayak gue tau lo kemana aja di foto. Aku lagi sama pacar baru kayak gitu-gitu. Kan hubungan jadi nggak nyaman ya. Cuma akhirnya udah dulu aku takut, lama-lama gue bablas aja. Bablas. Maksudnya ya udah terusannya tuh lama-lama dia hilang sendiri kok. Ya, Vanda ini termasuk kategori cewek matre bukan? Matre enggak? Nggak matre? Nggak matre. Cuma kalau diajak hidup susah nggak mau. Iya. Iya, mana ada yang mau susah gitu. Karena kadang nih Vanda. Siapa yang mau susah Ya ya? kan ada yang makan cinta. Kalau enggak, kalau gue mah realistis lah. Iya. Kalau hidup susah nggak mau, tapi kalau matre enggak. Ya emang nggak mau berjuang bareng gitu? Berjuang bareng iya. Iya. Namanya sekarang berjuang bareng. Ya kan belum nikah. Tapi kan omongannya ada. Pacaran berjuang bareng ya lucu-lucuan aja lah itu mah. Kalau masih pacaran mah berjuang bareng apa yang mau berjuang ya masih pacaran. Karena kan Kenapa nggak nikah sih? Ah? Kenapa nggak nikah? Nih, kemarin aku sempet mau nikah 2020. Pandemi kapan sih? 2020 kan ya? Iya. Pokoknya mau nikah itu 9 Januari 2000. Aku pacaran juga pandemi, berarti mau nikah 2021 kali Pacaran pandemi berarti nggak ketemu? ya? Ketemu. Video call gitu pacarannya. Halo sayang. Sempet 3 bulan nggak ketemu. Pokoknya awal pandemi kan isolasi masing-masing, itu nggak ketemu. Kena covid nggak? Nggak, alhamdulillah belum. Pacar kena covid? Enggak juga. Akhirnya video callan. Enggak Sama juga. Egi lagi ngapain gitu? Bukan nama Egi waktu itu. Oh, bukan nama pacaran. Egi ya? Kan nama Egi baru. Egi berapa lama? 4 bulan. Anda ini pacarannya sebentar-sebentar ya akhirnya jadinya. Nikah aja sebentar, gimana orang jadi takut juga deket sama dia nih. Tapi semenjak gue pisah itu bang, jadi kayak pilih pacar tuh picky banget. Oke. Nggak cocok cabut, nggak cocok cabut gitu. Emang gimana sih kategori yang menurut Vanda, gue punya laki tuh harus yang begini? Harus yang nggak banyak membual. Apa adanya? Karena gue orangnya realistis, jadi kalau misalnya punya cowok tuh yang omongannya terlalu ngawang-ngawang gitu, kayak gue males dengerinnya. Contohnya awang-awang itu gimana? Awang-awang Terlalu tuh- sok-sok ini ya, sok-sok apa? Romantis gitu-gitu. Enggak, misalnya nih Muji-muji. aku tahu finansial dia kayak gimana, misalnya nih ya, contoh Hmm. case. Terus dia ngomong nih, yang ntar kalau kita punya usaha ini, ntar jadi gini, ntar kita bisa beli ini gitu kan. Tapi modalnya cari dulu, ya gitu-gitulah misalnya. Itu kan maksudnya terlalu ngawang-ngawang. Kalau aku sukanya apa-apa tuh yang realistis. Misalnya lu mau ngomongin buka usaha cuci mobil, ya duit lo udah ada berapa, gua kasih berapa, ntar untungnya berapa, BP-nya kapan gitu-gitu. Terus aku nggak suka aku suka cowok yang pintar. Pinter Enak ini kan, aja pinter ini ngobrol. kan ini ya semua cewek pasti suka cowok yang pintar. Maksudnya pinter ini kan Nggak juga. subjektif jadinya. Pintar Ya, dalam itu. hal apa dulu? Pintar, dia harus punya suatu Harus anak keahlian UI juga gitu misalnya? sendiri. Nggak juga. Enggak juga, oke. Nggak juga. Misalnya pinter tuh gimana? Ya misalnya Pinter dia- ngadalin pacarnya gitu bisa Jangan selingkuh. Ya, dong. pinter apa dulu nih? Kan pinter nih banyak gitu loh. Ya apa ya, misalnya dia kerjanya di bagian bangunan, ya dia pintar soal bangunan ya udah silakan gitu. Oke, Terus misalnya oke. dia harus update soal apa yang terjadi, karena aku Teknisi suka bangunan tuh banyak tuh pinter-pinter tuh. Oh, Gimana iya. cara nyemen yang halus. Gitu-gitu maunya gitu-gitu kan? Hah? Kok ketawa? Katanya yang pinter kan? ya pintar, udah gitu misalnya Pinter apa? Pinter matematika. matematika juga. Harus pinter matematika. Ya,
nggak harus, cuma kalau bisa iya. Karena kan dulu aku anak IPA. anak kedokteran belum tentu pintar matematika loh. Betul. Nah dia pintar di bagian dokter aja. Jadi Iya. kayak harus yang punya benefit buat aku juga Oke, gitu. Jangan kayak gue tanya apa nggak tahu, terus berita harus yang update Wawasan berita. harus lebih ya ini intinya ya. yang berwawasan luas lah gitu. Tapi aku nggak suka juga yang terlalu sok pintar gitu. Yang kemarin mau nikah nggak jadi itu karena sebenarnya aku nggak sayang. Kenapa? Jadi waktu itu pacaran setahun nih. Oh, jadi setelah aku cerai, terus aku punya pacar yang 3 tahun sering diselingkuhin itu. Setelah itu gue mikir, ya udahlah gue nikah sama orang yang sayang sama gue aja, guanya nggak usah sayang supaya gue nggak sakit hati. Gue udah sampai di fase itu loh, sepasrah itu hidup gue. Datanglah dia, kerjaannya. Apaan sih? Kamu masih muda gitu, Van. Kok sampai segitunya sepasrah itu emang kenapa? Lu nggak laku emangnya? Enggak, Lu karena pasti banyak lah yang DM kan, yang CCP apa kalau bahasa umuran kita dulu CCP. ya CCP Sekarang tuh apa sih? curi-curi pandang. Ya sekarang apa namanya sih? Ada nggak? Masih gitu nggak sih? Flirting, Iya, flirting ya kayak gitu ya. gitu-gitu lah sama. Kelihatan banget umurnya gue berapa ntar jadinya. Gue masih tahun 86, gue beda 4 tahun cuma kita. Kalah dikit. Iya. Nah, pokoknya gue sepasrah itu karena capek. Gue pas pacaran, kan habis cerai, gue kan waktu itu pakai hati. Maksudnya cinta. Ternyata gue cerai juga. Terus habis itu gue pacaran 3 tahun. Janji dinikahin, gak dinikah-nikahin. Malah sering Pacaran sama laki orang. kok laki orang? Kagak Oh dong. enggak, oke. Tapi malah sering Kirain sama diselingkuhin. laki Jadi orang. kayak gue ada di titik, gue capek udahlah gue mau sama orang yang cinta sama gue aja, tapi guanya nggak usah, supaya gue tuh nggak sakit hati. Oke. Karena sakit hati itu menguras energi, pikiran, dan mood kalau kerja kan. Ketemulah dia, terus baru jalan sebulan dia ngelamar. Terus, nah nggak lama itu COVID. Habis itu jadinya mau nikah buru-buru, cuma kata mamaku udah ntar dulu, terus keluarga besar aku udah setuju karena emang settle. Oke lah, ibaratnya kalau gue nikah sama dia, gue nggak kerja pun kita makan enak, hidup enak, ibaratnya gitu. Kenapa bisa sampai setahun pacarannya, bahkan sampai udah nikah, udah bayar WO, udah bayar gedung, udah semua. Karena gue masih mikir kayak oke deh gue coba, siapa tahu lama-lama gue suka, lama-lama gue sayang. Ternyata nggak sama sekali, akhirnya di H-11 pernikahan aku putusin dia. Van, sayang itu timbul karena apa biasanya? Perlakuan. Perlakuan. Gimana dia nge-treat Dari hubungan kita. seks nggak cocok gak kali? Nggak ngetes. Nggak ngetes? Enggak. Pacaran 3 tahun? Enggak. 3 tahun nggak ngetes? Enggak. Lah itu yang suami kok bisa gitu loh? Belum Tadi 3 kan tahun maksudnya udah. tes drive itu kalau udah nikah. Kirain sebelum nikah Kan gitu tadi loh, udah test bikin, drive. tapi belum jadi kan? Oh, jadi pacaran kamu nggak pernah berhubungan seks? Enggak. Percaya nggak, bro? Gimana lu? Tanya Egi. Percaya nggak? Egi, bener nggak Gi? Tanya. Gue minta nomor Egi ntar. Sok. Bener nggak lu Gi? Sian juga anda gitu loh. Udah berapa lama? Kalau urusan dia, ya nggak tahu lah ya gitu kan. Oke. Yang penting nggak ke gue. Oh gitu. Oh Panda gitu karakternya ya. Pantas lah Anda sebentar pacarannya sama orang gitu loh. Atau mungkin laki-lakinya kurang bisa juga gitu loh. Mengarahkan Panda. Tapi gini loh Pan. Di sebuah hubungan, seks itu penting nggak menurut kamu? Penting sih katanya. Kok katanya? Kata Vanda. Ya kalau udah nikah kan penting. Penting. Iya. Di hubungan pacaran gimana? Itu aku nggak tahu. Nggak boleh? Nggak ada yang bilang nggak boleh. Kenapa Boleh-boleh kamu aja. nggak? Kan sekarang di luar kan banyak. Itu hal biasa lah ya. Udah jadi biasa Iya, gitu udah ya. jadi Walaupun biasa. sebenarnya secara agama nggak boleh gitu ya. Iya. Tapi udah jadi biasa. Di dunia selebriti juga Dunia apalagi apapun di dunia sih, apapun sebenarnya sih ya sebenarnya. Kamu begini karena jaim doang, ngomong belum nggak ngelakuin seks sama pacar, atau memang karena bener kamu nggak itu? Emang Alasannya apa? Alasannya karena nanti aja. Apa alasannya? Iya kalau udah sah Berdua aja. gitu, pacaran berdua di kamar misalnya, nggak ngapa-ngapain? Gak ngapa-ngapain, tanya Egi. Gak ngapa-ngapain, Gi. nonton. Nih kalau di rumah Netflixan. Oke. Terus nggak ada pikiran jorok tuh? Enggak. Berdua? Hah? Enggak. Eginya nggak pikiran jorok juga? Enggak tahu, itu kan isi otak dia. Pernah minta nggak dia? Enggak. Nggak pernah minta? Enggak. Gue agak ragu ya. Gue agak ragu. Berdua, ya kan? Secara Netflixan. Berapa jam tuh ya? Sampai nginep juga bahkan? Aku nggak nginep. Nggak boleh nginep? Nggak boleh nginep. Sama kamu yang nggak bolehin?
aku emang nggak boleh nginep sama Mami. Oh, kamu masih sama orang tua tinggalnya? Iya. Oke, kirain di ini apa? Di tempat sendiri gitu, Enggak. di rumah sendiri atau di ini. Oke. Gue kok nggak yakin ya. Tapi bener enggak ya? Enggak. Anak 70 loh ini. Nggak ngaruh dong. Nggak ngaruh, Lu yakin gak, Jan? Tapi gini loh, Pan. Tadi pertanyaan gue buat kamu dalam hubungan suami istri itu, seks itu jadi hal yang penting atau tidak? Penting lah. Prioritas atau no? Mungkin karena aku ngalaminnya juga waktu itu baru bentar ya. Jadi nggak bisa ngomong prioritas apa enggak. Tapi kalau banyak dengar cerita teman-teman, sahabat gitu, kayaknya penting ya. Enggak, kamu sendiri berarti bukan orang yang nafsuan gitu enggak? Enggak. Enggak juga ya? Enggak. Gue boleh nggak kasih tips Boleh. sama lu nanti kalau setelah nikah ya? Setelah nikah ya? Setelah lo nikah nanti, saatnya lo jadi istri, ya, jadilah pelacurnya suami lo. Iya, itu katanya juga harus gitu kan. Sampai Iya. ada yang ada baju-baju Ya apapun itulah, aneh-aneh berkreasi gitu ya. kan. Maksud gue gini loh, Van. Bingung. Ini pengalaman gue sudah setelah beberapa tahun nikah ya, maksudnya. Di saat, apalagi kita laki-laki ya, lo tahu kan, Allah menciptakan terus wanita-wanita cantik baru ya kan di luar Iya, sana gitu loh. bener. Yang lebih umurnya muda juga lah. lebih muda, gimana-gimana Iya. gitu loh. Dan akhirnya, apalagi yang kalau misalnya istri di rumah, suami di luar gitu kan. Ya. Ini nih. Di saat akhirnya gini loh, gini. Simpelnya gini ya. Kalau suami istri, Vanda misalnya ini apa udah nikah lagi. Oke, Vanda cantik secara fisik misalnya gitu ya. Secakep-cakepnya lu, tiap hari gue liat muka lu bosan juga gitu loh. Betul. Ngerti nggak maksudnya? Betul, makanya itu banyak terjadi perselingkuhan di suami istri. Iya. Apalagi waktu kemarin Covid banyak perceraian. Karena bosan tiap hari ketemunya dia mulu. Ya lagi gitu kan. Nah, tadi gue balik jadi gue yang ngasih tips nih ceritanya. Ini orang yang biasa ngasih tips percintaan, gue kasih tips sekarang ini buat dia. Boleh. Karena kalau pengalaman pernikahannya duluan banyakan gue. Lebih lama lah ya. Lebih lama gue. Mungkin halang melintangnya juga banyakan gue kali. Lo kan baru 5 hari. 5 hari. Iya kan? Parah. Iya kan? 5 Nah, hari. terus gimana caranya lu menjadi pelacurnya suami lu itu maksudnya dalam hal konotasi positif ya? Iya. Karena kalau lu kalah berjuang Sama yang lebih cantik, sama lebih, di luar lebih sana muda. banyak loh, Iya, ada yang lebih bener. cantik lagi. Bener. Ya kadang-kadang laki-laki ada khilafnya juga, Iyalah. ada cewek cantik lewat ya. Nggak Ya, dia laki-laki nggak- doang, wanita juga Iya wanita juga gitu kan. ada hilafnya. Tapi kebanyakan nggak tahu ya, yang gue tahu ya, kebanyakan rata-rata yang godaan tuh banyak di laki-laki. Mhm. Secara laki-laki yang pegang uang gitu kan, maksudnya Iya, yang iya, menghasilkan, iya. apalagi Iya, yang iya. wanita yang di rumah ya. Terus banyak berhubungan dengan banyak orang gitu Iya, kan. Iya. Belum lagi kamu kalau dapat laki-laki yang public figure misalnya Iya. atau dikenal publik atau mungkin gimana-gimana ya. Memang istri harus lebih ini Iyalah, sih, gimana caranya biar menarik Kreatif. perhatian kan. kreatif Iya, bener. dan membuat hubungan tuh nggak yang jadi gitu-gitu aja. Bener. Tapi benar juga nikmatin pacaran dulu deh sebenarnya. Gue setelah nikah, ini baru nikah berapa lama hamil kan? Hamil anak tuh dapat gue nikah setahun lah kira-kira. Jadi pacaran gue setelah nikah tuh relatif jarang sebenarnya. Ngurus anak. Udah pegang anak gitu Iya, kan, iya. istri baru anak kedua, anak ketiga. Udah gue bilang kali ini udah stop, udah cukup anak 3 dulu gue bilang kan. Iya, benar. Abis ini baru kita pacaran lagi lah. Iya. Pacaran lagi biar kita kayak bener pacaran. Karena masih bayi anak gue yang terakhir. Nah, tapi gini Van, kok jadi gue yang nasihatin? Ya nggak apa-apa lah. Ini gimana ini? Ini apa yang bikin ini? Kok jadi gue yang nasihatin? Oke, terus gini loh Van. Kalau misalnya akhirnya tadi Vanda bilang Vanda bukan tipe orang yang terlalu sex oriented terhadap pasangan gitu ya. Di saat akhirnya ternyata suami Vanda laki-laki ya, laki-laki tuh ya rata-rata ujungnya jadi sex oriented juga banyak gitu. Banyak lah yang sex oriented. Gimana cara Vanda ngadepinnya? Ya hadapin aja. Ladenin? Ladenin lah, kan udah jadi suami. Kalau nggak ntar yang ladenin cewek lain. Ada juga tuh istri akhirnya karena mungkin nggak sanggup,
Ya udahlah, lo di luar tapi nggak usah ketahuan. Ada juga Oh iya. macem-macem. Gue pernah ngundang juga misalnya kayak, Seikhlas itu. gue pernah ngundang Mat Peci sama 2 istrinya. Hmm. Pernah lihat nggak? Ntar lihat deh. Belum. Itu sampai 2 jam, itu pertama kalinya bini gue mau ikutan di konten gue ini. Nggak pernah ada sampai bini gue nangis. Jadi istri pertama, jadi Mat Peci ini dapat istri. Ntar nonton lagi ya teman-teman, kalau belum nonton ya ntar ya. Jadi dia ini istri keduanya itu dicariin sama istri pertama. Oh, ibaratnya dia yang menjodohkan lah ya. Dia yang screening nih, Strat. Wah, padahal bini pertamanya juga umurnya di bawah Mat Peci jauh juga. Gue bilang, hidup lu bahagia banget. Gue bilang Mat Peci, sampai bini Istrinya pertama baik lu nyariin buat lu gitu loh. Dan akhirnya di kepala gue nih ya, kalau misalnya gue mau, ya nggak tahu ya, apa ke depan kita nggak tahu ya. Kalau gue toh mau poligami sekalipun, gue harus minta izin istri gue dan istri gue yang cariin. Emang Han harusnya emang minta izin? Nggak juga harus sih. Kalau di agama kita nggak harus juga, nggak harus minta izin juga. Halal aja boleh. Tapi maksud gue untuk menjaga, gue karena gue ngeliat kayak gini, kok enak banget Akur ya. Akur loh. Dia bikin bisnis bareng, sampai punya gedung 5 lantai, karena mereka berpartner nih bisnisnya akhirnya. Oke. Akur banget bilang. Iya. Tadi makanya kesimpulan gue, kalau toh misalnya gue harus nikah lagi, harus bini gue yang nyariin. Jadi tanpa alasan kan, untuk yang bukan karena perselingkuhan lah gitu. Gue nggak mau yang Oke, tapi ada niat. niat belum berani. Bukan belum istri Nggak, sih. ada niat atau ada keberanian? Belum berani ya, belum berani sih sebenarnya. Berarti Belum ada berani niat dengan segala macam keribetan lagi. Pasti kan nambah istri, Nambah anak. bukan nambah anak. Kita kawin lagi itu sebenarnya bukan cuma nambah istri, nambah mertua. Oh iya, bener. Jadi mertua bener, kalau punya bener. bini 2, mertua 4 gitu kan. Iya, bener. Tambah pusing. Belum nggak nambah sih? abang adiknya gitu kan. Iya, bener. Nah, itu dia. Gue yang gue belum berani, gue di saat gue harus mengejar sebuah karir gitu ya. Tapi kepala gue harus gue bagi lagi untuk nambah lagi rumah tangga lain. Yaudah, satu aja. Ntar dulu deh gue bilang. Iya. Sementara ini Jangan satu tar dulu. Itu aja. Enggak kan, ya ada masukan-masukan lain kan gitu kan maksud gue. Ntar dulu lah gue bilang. Pusing. Gue bilang enggak deh, gue belum berani deh. Tapi kalau Vanda seandainya, Apa? suaminya mau nikah lagi. Nggak gue kasih. Cerain gue dulu, lu nikah sono. Oh gitu ya? Iya. Tetap harus satu? Iya. Nggak boleh? Enggak. Oke. Jadi anda para gadun-gadun jangan berharap. Jangan berharap memperistri Vanda. Pernah ada nggak gadun yang coba-coba deketin? Om-om gitu. Ayo jujur. Om-om enggak sih. Goda-godain gitu di DM gitu misalnya. Kalau nge-DM mungkin ingin berteman aja. Ya, modus. Berteman om-om, berteman sama bocah kan gimana? Nggak bocah lah gua. Bukan om-om kan tadi bicaranya. Ya enggak. Om-om yang bertemannya sama tante-tante lah, kenapa jadi sama bocah? Itu Enggak loh. lah, berteman aja kayaknya. Pernah ada? Ada bapak-bapak. Berteman dengan anak muda gitu. Tapi nggak berteman ya, maksudnya kayak dia DM terus kan, sampai akhirnya aku notice dong. Pas notice ngelihat akunnya, oh kerjanya ini, oh udah ada anak ini, oh gitu. Googling lah, umurnya sekian. Oh Modus? enggak, jadi emang kayaknya pengen berteman aja. Aku fallback juga kok. Oke. Coba dicari, kita cari ntar. Kita intip siapa? Public figure? Ya pokoknya ada di Google. Tapi bukan artis. Bukan artis ya? Bukan. Oke, pejabat? Mungkin. Oke. Coba bisikin Van, siapa sih Van? Enggak, siapa ya? Coba lihat, di sini Sebenarnya aja bukan sih. Diintipin coba diintipin. Enggak, takutnya aku salah. Ya, Takutnya diintipin. aku salah kerjaan takutnya. Diintipin aja, diintipin. Nggak usah kita kasih tahu. Siapa ini ya? Dia tuh mana ya? Udah nggak usah dibahas lah. Kasihan Oh, nanti iya. istrinya denger kan. Ya jangan lah. Jangan lah. Egy tahu tapi kan? Enggak. Lah, ini Soalnya kan nggak konten ini jadi ngapa-ngapain. pertengkaran antara Vanda sama Egy ntar jadinya. Enggak, soalnya kan nggak ngapa-ngapain. Oh gitu ya. Coba. Ah, ya, Duh, salam dari gua bilang. Jangan dong. Bilang salam dari Ya, gua. enggak lah. Enggak, tapi emang nggak aneh-aneh isi DM-nya. Abang. Ntar abis ini baca aja. Nggak aneh-aneh, emang temenan. Iya, temenan. Memang dia banyak temannya.
Ntar abis ini share ya ke sana. Jangan dong. Oke. Tapi ada akhirnya yang om yang notabene om-om yang coba modus-modus gitu. Kamu tahu kan misalnya kayak ada laki-laki yang mencoba modus kan paham lah pasti cewek-cewek kan. Ada tuh. Soalnya mungkin kalaupun dia mencoba, aku patahin dulu kali ya. Karena kayak kata orang emang aku tuh jutek kan. Enggak jutek. Karena tadi kan ini lagi diundang tamu, jadi aku Oke. ramah. Oke. Enggak jutek ah. Kamu enggak jutek kok. Iya, karena diundang jadi tamu jadi ramah. Oke. Jadi kalau bukan tamu nggak ramah itu. Ramah sih tadi, ramah kan aku baru datang. Ramah tahu aku. Gitu ya. Tapi kalau kayak aneh-aneh yang deket-deket misalnya nge-DM aneh-aneh gitu, Langsung kalau pager? emang enggak, iya pager. Mau followernya berapa kayak mau jabatannya apa. Tapi kalau isinya aneh-aneh ya, kalau ini kan tadi emang isinya nggak aneh-aneh. Jadi ya udah aku hargain dengan tetap komunikasi kayak gitu. Tapi kalau udah isinya aneh-aneh, paling nggak aku bales lah. Minimal nggak aku bales deh. Gitu. Oke, Tapi so far oke. nggak ada sih. Ya, ntar salam ya buat dia. Nggak ada. Aduh nih abang satu ini. Anda tidak mendapatkan apa yang Anda cari ternyata. Ini lucu-lucuan. Kita nggak nyebut nama kan? Enggak, Iya kan, nggak nyebut enggak, nama kan? aman. Iya. Van, ada pesan-pesan nggak Van? Misalnya dibuat teman-teman yang akhirnya, khususnya para penontonnya Vanda ya. Vanda mengkategorikan penonton Vanda ini kayak gimana sih? Penikmat konten-kontennya Vanda gitu loh. Galawers. Hah? Galawers. Galawers. Suka dengan narasi-narasi percintaan. Iya, kan emang yang galau-galau gitu. Apalagi kalau konten aku lagi yang nangis. Kalau lagi nangis itu langsung viewsnya langsung boom. Kalau kamu nangis, Iya. Kalau yang kontennya tentang lagi nangis ya, adegan nangis. apa yang bikin kamu nangis konten itu misalnya? Isi kontennya apa? Kenapa Iya, aku isi nangis? kontennya dan kenapanya gitu. Kalau kenapa aku nangis kan misalnya tentang nangis nih. Terus ntar aku nanya ke tim aku kayak, "Ini gue nangis nggak?" Nangis. Oh ya udah, nangis gitu. Gimik anjir. Iya. Gue pikir beneran. Ini orang nggak punya perasaan juga sebenarnya. Seakan-akan tuh kayak paling punya perasaan gitu loh. Punya. Tapi kan yang aku tulis itu yang aku rasain. Oke. Gitu. Jadi acting gitu ya. Tapi Dibikin. tapi yang aku omongin tuh yang aku rasain. Cuma kayak gue ngomongnya ini, nangis nggak ya? lihat Misalnya dong gitu yang kan nangis. Vanda paling bikin nangis yang mana sih kontennya Van? Itu di TikTok ya? TikTok, Yang mana? semua Van? TikTok. Nangis yang mana ya? Atau yang kayak gimana? Atau Vanda ini misalnya ceritain aja misalnya. Dulu aku takut sendiri, tapi sekarang nggak lagi. Nih kalau ini nangis. Contohnya apa? Yang bikin Vanda nangis itu apa? Kalau yang bikin Yang nangis aku beneran? Ini, oh, Yang nggak nangis pakai beneran. acting? Iya. Tentang apa? Nangis beneran. Nangis beneran tentang apa ya? Jadi acting semua itu nangisannya. Nangis beneran tentang apa ya? Oh, waktu itu pernah bikin ini nangis beneran. Sedih beneran. Emang sih nangisnya dibikin, tapi itu sedih beneran. Kalau ngehina, lu boleh intinya kamu boleh ngehina aku, tapi jangan hina keluarga aku. Gitu. Pernah kejadian itu? Pernah. Pacar? Waktu itu pacar. Aku putusin di food court PIM, itu aku masih kuliah. Gara-gara dia ngomong gini, kenapa sih, kenapa kamu harus syuting stripping? Kan jadinya nggak punya waktu. Kenapa harus syuting sambil kuliah? Buat bayar kuliah, aku bilang gitu kan. Kan ada mama kamu, emang mama kamu nggak sanggup apa ngebiayain kuliah kamu? Beuh, marah lah gua. Putus langsung di situ. Di food court itu putus. Langsung ke kamar mandi kan, deket kan. Nangis di dalam. Nangis lama di bilik kamar mandi itu. Nelpon teman. Nih, udah keluar, sok kuat lagi. Yang penting depan dia nggak nangis. Ada sisi itunya. Ada lah. Jadi harus terlihat tegar gitu. Iyalah, ngapain bagi-bagi kesedihan ke orang. Kadang perempuan gini loh. Kadang laki-laki itu kan butuh. Bukan butuh ya. Kadang laki-laki itu suka ngerasa dibutuhkan. Iya, kalau itu aku tahu. Iya. Kayak ibaratnya sesimpel kayak temenin aku yuk, atau kamu bisa anterin aku nggak? Itu kan jadi merasa dibutuhkan kan. Iya. Bahkan soal apapun itu. Hmm. Ini banyak yang ini ya. Banyak kejadian yang
yang kebalik-balik, misalnya gini ya, laki-laki dikasih perhatian, nggak suka laki-laki dikasih perhatian sebenarnya. Maksudnya, kamu lagi ngapain, kamu mau ini nggak, biasa aja. Iya. Yang disuka dikasih perhatian itu perempuan, Betul. gitu loh. Laki-laki tuh butuhnya diakui, Ya. ya, maksudnya Diakui, dibutuhin. diakuin, dibutuhkan, tuh kan, disenderin lah Iya. istilahnya ya, disenderin. Nah, banyak juga teman-teman yang berhubungan ini laki-laki sok-sok perempuan ini malah karena dia tahu dia suka digituin, dia pengen gituin laki-lakinya. Tapi ganggu loh sebenarnya Iya, gitu loh. iya, iya, Orang iya. laki-laki dikasih perhatian tuh sebenarnya kalau gue ya dan rata-rata teman-teman gue rata-rata ini perhatiannya lebay banget Iya, jadinya, setidaknya gitu perhatian biasa aja. loh. Iya, Iya. kamu udah makan belum? Ya gue kalau lapar Kalau ya gue lapar makan. makan. Iya, dong, bener, gitu bener, kan. bener, Lu bener. nanya gue makan Bener, apa bener. belum gitu kan. Soalnya Bener. udah kayak pacaran zaman SD. Bener. Nanya udah makan apa belum? Itu sebel banget tuh. Iya. Nanya udah lagi di mana? Kamu udah mandi belum? Oh my god. Gue mandi bukan gara-gara lu suruh gitu loh. Iya. gitu Iya, kan. iya. Dan abis itu laki-laki juga, sorry ya, ini gue mau mengkritisi banyak pasangan-pasangan muda, akhirnya ngasih perempuan tuh pengakuan juga. Karena dia suka diakui misalnya, kamu cantik ya hari ini, kamu kamu cantik banget hari ini. Buat gue itu bukan perhatian, itu pengakuan. Pujian. Pengakuan Iya, loh buat gue ya. pengakuan ya. Kecuali lebih spesifik ya, misalnya, alis mata kamu agak berubah ya, itu perhatian. Nah, itu perhatian. Berarti kemarin-kemarin lo merhatiin alis gue, hari ini berubah. Yes. Ya. Itu perhatian. Dibanding lo bilang, gila lu cantik banget, lu seksi banget. Itu lu kepada laki-laki bisa seneng laki-laki digituin. Iya. Gila lu ganteng banget. Ya. Ini misalnya gila lu keren banget hari ini. Gila pidato lu gagah Ya. bener gitu-gitu. Ya. Nah itu ada semacam kayak kebanggaan kita diakui sama pasangan kita gitu kan. Ya. Nah tapi kadang-kadang suka kebalik-balik. Ya itu kritisinya terhadap pasangan. Tapi emang kemarin kan aku sama pacaran sekarang tuh baru kan. Terus dia bilang dia tuh suka emang karena aku nih sosok yang cewek mandiri gitu loh. Terus ya Kamu udah. bener mandiri? Mandiri BCA juga ada sih. Hah? Nah terus ternyata gue tuh terlalu mandiri bang, terlalu mandiri. Sampai aku dinasehatin sama temen aku, sahabat aku, dia bilang kayak, dia udah nikah. Yang BCA mana rekening coba ditulis di sini. Ada yang mau ngirim siapa tahu. Sahabat aku nih udah nikah 15 tahun, jadi kayak dia nasehatin cowok itu mau direpotin. Kalau lu terlalu mandiri, si pacar lu ntar nganggep lu apa-apa aja semua bisa, dan lu juga Ngerasa gak ngerasa dibutuhin ya? itu mungkin dari sisi cowok. Nah kalau dari sisi lu juga jadi ngerasa kayak lu apa gunanya sih buat gue apa-apa bisa sendiri. Nah akhirnya aku dengan nasihat itu jadi aku kurangin kayak kadang-kadang aku minta bantuan, kadang-kadang Walaupun sebenarnya nggak apa butuh-butuh gitu. amat gitu kan? Padahal sebenarnya aku bisa sendiri, ya kayak gitu. Tapi katanya lu jangan terlalu mandiri banget, ntar dia jadi ngerasanya lu nggak butuh dia, padahal kan lu butuh gitu. Iya, itu betul. Karena memang laki-laki ngerasa dibutuhin tuh, walaupun dia akan jadi lebih semangat memperjuangkan itu, walaupun Iya. sebenarnya misalnya dia nggak punya uang gitu ya. Iya. Ntar dia pakai, harus bisa nih gua, karena Iya. bini gua butuh ini, misalnya gitu ya. Iya, katanya gitu. Kalau gue Bener tuh, dinasehatin. bener banget. Iya. Perempuan butuh perhatian, laki-laki butuh pengakuan. Van, aku terakhir mau nanya sama kamu, Van. Apa? Ini fenomena video-video porno banyak nih sekarang nih, Van. Tentang soal kayak kebaya merah. Kebaya merah. Ada yang udah nonton kah? Nonton di mana? Telegram ya? Enggak, gue belum nonton ya, gue baru baca berita. Gue baru baca beritanya. Gue penasaran juga pengen nonton sih. Gimana tanggapan banyak beredarnya video-video beginian? Ya ngapain bikin video kayak gitu, apalagi itu kan katanya kebaya merah itu pasangan kan, pacaran katanya, cuma kan nggak tahu, dan sekarang udah ditangkap kan katanya. Ya tapi mau lu pacaran kayak mau enggak, lu ngapain bikin video porno, masih banyak kok cara dapet duit yang lain gitu. Dan kalaupun nggak tahu nih bikinnya mereka lagi mabok apa enggak, kalaupun lagi mabok ngapain sampai bikin kayak gitu, kalau nggak, apalagi kalau lu nggak mabok gitu kan, ngapain bikin kayak gitu, lu sadar 100%, terus yang lu cari apa, popularitas, lu nggak mikirin keluarga lo, nama, kalau masalah nama baik lo sendiri kayak emang udah nggak mikirin gitu kan, tapi lo nggak mikirin apa orang-orang saudara-saudara lo, keluarga lo, kayak gitu-gitu kan kita harus pikirin semuanya. Jadi ngapain bikin video kayak gitu, mau menunjukkan ke orang kalau lu ahli dalam bidang itu gitu, ngapain? Itu dia itu ini nggak apa, emang pacaran tuh ya berdua tuh ya?
Katanya, tapi nggak tahu sih, aku belum Cowok tahu ceweknya juga. itu apa ceweknya kan itu doang nih kan banyak videonya katanya nih. Nah itu nggak tahu. Gue baca berita katanya sekitar ada puluhan video lah katanya. Yang, Oh gitu, aku belum baca. Dipunya di harddisknya dan dijual kan? Video itu Tapi emang bisa dijual sih kayak gitu. dijual ya. Bisa dijual kan. Hmm. Kayak di luar negeri, Jepang Iya. kan ada yang produksian Di kayak Indonesia gitu. juga banyak sih jual foto-foto nude-nya juga akhirnya kan ya ditangkap ya kemarin berapa kali kan. Menarik ya. Sekarang hari gini sampai kayak orang mau bingung apa istilahnya bicara pelacuran semua sampai digitalkan juga karena Iya. mau ngikutin perkembangan zaman 4.0 pelacur bisnis paling konvensional dari zaman istilahnya dari zaman baheula udah ada Iya. bisnis pelacuran Iya, gitu kan. iya, iya. Tapi dia tidak mau ketinggalan zaman di Tetap digital loh, kan. harus going digital. Gue digital. Emang pemerintah hebat juga. Saran kamu Van terhadap teman-teman itu. Kamu udah nonton itu yang itu? Aku nonton yang kebaya dia merah? ketangkep, iya ketangkep. Kan dia di depan pintu, ada cuplikan video doang kan, kayak mereka pakai topeng, tapi sekarang katanya udah ditangkep. Tapi kamu udah nonton videonya kebaya merah? Belum punya. Hah? Ya kita cari ya. Ada yang punya nggak? Tulis linknya coba di komentar. Ada yang punya? Kita cari. Oke, Van. Saran terakhir Van buat teman-teman Van. Ada ide apa mungkin atau kritik gue deh? Atau Bang Vasco baik, enak. enggak atau apa gitu saran kayak gitu. Saran apa Saran. ya? Ini gue salah juga minta saran sama orang yang gagal nikah gimana sih? Gagal nikah itu malah jadi pelajaran. Oh gitu ya. Jadi kalau gagal jadikan pelajaran, jangan jadikan dirimu terpuruk, tapi jadilah lebih baik lagi. Gimana caranya biar nggak gagal? Nggak tahu, gagal itu gimana caranya nggak terpuruk. Kalau Oke. gagal orang pasti ada gagalnya dalam hal apapun, mau kerjaan, percintaan, keluarga, apapun, sekolah juga. Tapi gimana caranya lu tuh nggak terpuruk dan bangkit lagi. Kalau gagal Kamu mah ini orang pasti sebenarnya kan cengeng gagal. anaknya ya. Cengeng, Cengeng kan? Waktu itu terpuruk. cengeng. Iya. Tapi kan depan orang aku mah kuat. Seakan-akan doang kuat ya. Iya. Terlihat seakan-akan kuat padahal cengeng ya. Cengeng, cengeng aku mah. Dikit-dikit nangis. Makanya. Ditiup juga nangis gue. Pan, thank you banget Pan ya. Thank Ini you. mudah-mudahan ada Vasco. manfaatnya buat teman-teman. Jadi ya sekelumit kisah perjalanan hidupnya Vanda Raini, seorang perempuan yang lahir di tengah hujan deras gitu Iya, kan. hujan geledek. Kita belum bahas tadi tapi katanya sebelumnya dia udah kasih tau gue hujan geledek bang gue lahir katanya. Akhirnya jadi geledek begini lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.